Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Minikulisya di 00231776. Di sini saya akan menjelaskan tentang genitouropatika dan reproduksi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk nomor satu ada ereksi dan ejakulasi. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang vaskularisasi penis. Nah, di sini vaskularisasi penis arteri dari arteri profunda penis, yaitu cabang dari arteri pudenda internal menyuplai darah ke corpora cavernosa penis, bercabang dua ketika menembus tunika albugenia, arteri patelis dan arteri helicani masuk ke cavernae. Kemudian ada arteri bulbi penis menyuplai darah ke korpus pengiosum penis. Kemudian ada cabang arteri pudenda interna. Dia itu terdiri dari arteri dorsal penis, kemudian ada arteri uretralis dan arteri bulbi uretral. Nah, kemudian ada arteri pudenda eksternal, yaitu terdiri dari cabang arteri femoralis menyuplai darah ke kulit dan fascia penis, yaitu mendapat vaskularisasi vena yang bermuara ke vena pudenda internal. Nah, di sini ada mekanisme ereksi dan ejakulasi. Mekanisme ereksi itu parasimpatis, mekanisme ejakulasi itu simpatis. Nah, ejakulasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, untuk emisi sendiri, substansia ejakulasi dari OGM internal menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatik. Kemudian untuk ejakulasi itu substansia ejakulasi keluar dari OUE. Kemudian di sini ada mekanisme ereksi. Nah, mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis, rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak suspinal di area preoptik medial dan nukleus paraventricularis di hipotalamus dan hipokampus sebagai pusat integrasi fungsi seksual dan ereksi impuls dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2-4. Sedangkan inhibisi ereksi dibawa oleh serabut saraf simpatis segmen gumbal 1-3. Maaf karena jaringannya terputus-putus. Kemudian di sini ada mekanisme ejakulasi. Mohon maaf juga gambarnya tiba-tiba seperti ini. Nah, di sini mekanisme ereksi penis terkait dengan sistem saraf parasimpatis, rangsang atau stimulus seksual akan diproses pada jarak suspinal di area proptik dan nukleus paraventriculus di hipotalamus dan hipokampus. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan, eh, di sini untuk mekanisme ejakulasinya itu mekanisme ejakulasi terdiri dari dua proses yaitu emisi dan ejakulasi. Nah, emisi sendiri adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra, sedangkan ejakulasi adalah keluar cairan semen dari ostium uretra eksternum. Nah, reseptor atau kulit glans penis ductus deferens yang penuh aferan oleh nerve pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbal 1-3 efektor. Nah, reseptor aferan atau nerve dorsal penis sensibilitas menuju sentrum segmen sakral 2-4 efferent oleh nerve erigans yang merupakan serabut parasimpatis sehingga memberi efek berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosus penis dilatasi arteri helicale dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunika albugenia terenggang sehingga vena-vena yang menembus tunika terjepit. Dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internal meningkat dan tetap dipertahankan keadaan demikian. Dengan demikian, panjang dan diameter penis bertambah besar dan disebut berada dalam posisi ereksi. Nah, di sini ada nomor 2, ada glandula aksesoria. Di sini kita bisa melihat untuk vesicula seminalis, yaitu terdiri dari struktur umum, yaitu ada dua buah organ globulus terletak pada permukaan posterior vesicula uterin. Kemudian ductus deferens di sisi medialnya ada vesicula seminalis.
Nah, fungsinya itu untuk menghasilkan sekret yang ditambah pada cairan semen. Kemudian sekret yang mengandung fruktosa untuk nutrisi sperma dan prostaglandin untuk motilitas sperma. Nah, ada fungsi yang ketiga, yaitu dinding vesicula seminalis ini berkontraksi selama ejakulasi. Dia itu mendorong isi ke ductus ejaculatorius ke sperma keluar ke ureter. Kemudian, fungsi selanjutnya itu mengkoagulasi semen setelah ejakulasi. Nah, di sini kita bisa lihat vaskularisasi arterinya itu ada vesikalis inferior, kemudian ada rectalis media. Kemudian untuk vena sendiri bermuara ke vena ilaka interna. Kemudian untuk inervasinya itu berasal dari plexus procticus cabang plexus gastrik inferior yang memberikan cabang ke glandula vesiculae. Nah, untuk glandula prostat yang selanjutnya ini, kita bisa lihat bahwa struktur umumnya itu terletak antara kolum vesicae dan diafragma urogenital. Nah, difiksasi dengan ligamen puboprostatium, kemudian muara pada eh, ureter pas prostatik melalui ductus prostaticus. Nah, dia itu ada 5 lobus. Nah, ada anterior, medius, posterior, lateral, dextra, et sinistra. Nah, kemudian ada 4 zona. Ada zona transisi, anal, periosteal, kemudian ada sentral dan periferal. Nah, dia itu fungsinya untuk menghasilkan cairan tipis seperti susu yang mengandung asam sitrat dan frustase asam yang ditambahkan saat ejakulasi. Nah, sekret prostat ini bersifat alkalis sehingga menetralkan suasana asam di dalam si vagina nanti ketika sudah memasuki si vagina. Kemudian di sini ada glandula bulbouretralis. Nah, di sini dia itu struktur umumnya terletak di dalam diafragma urogenital, di bawah musculus sphincter urethra externum. Kemudian saluran akan bermuara pada uretra pars sphygmosa. Dia itu homolog dengan glandula vestibularis mayor pada wanita. Nah, dia itu fungsinya menghasilkan sekret pada fase ereksi atau cairan mukus untuk pelumas sebelum berhubungan seksual. Di sini nomor 3 ada fertilisasi dan implantasi embrio. Nah, kita bisa lihat di sini untuk ovulasi second oocyte, nah berada di daerah dekat dengan ovarium, kemudian dia naik dari hari ke-0, mengalami fertilisasi, kemudian menjadi zigot, kemudian eh, hari 1, kedua, ketiga mulai berkembang, kemudian dia akan turun nanti ke daerah yang dinding uterus. Nah, di sini ada implantasi. Nah, di sini ada beberapa cara implantasi. Untuk non-invasif itu ada blastosis mengembang, kemudian blastosis itu tetap berada di rongga uterus. Nah, untuk tropoblas bersentuhan dengan permukaan uterus yang mengelilinginya disebut implantasi superficial atau sentral. Kemudian ada invasif jenis interstitial, yaitu eh, blastosis tidak mengembang, kemudian tropoblas masuk ke endometrium, kemudian embrio terbenam sampai jaringan ikat subendotelium, kemudian terbungkus endometrium. Kemudian ada juga invasif jenis eccentric, dia itu eh, blastosis cukup pengembang, kemudian tropoblas tertanam di lapisan endometrium yang mula-mula disentuhnya embrio, kemudian tertanam sebagai di daerah masih terbuka ke rongga uterus. Di sini ada uropoetika.
Untuk ginjal sendiri, di sini lapisan pembungkus dari profunda ke superficial itu ada empat, ada kapsula fibrosa, kemudian ada perianal fat, kemudian fascia renalis dan pararenal fat. Nah, kemudian untuk fiksatornya itu penyongkong dan memfiksasi ren agar tetap pada tempatnya. Ada fascia renalis, kemudian arteri atau vena renalis, ada corpus adiposum atau pararenal dan renal fat. Kemudian untuk korteks ginjal itu kolumna renal seperti ini dan arcus corticalis. Nah, medula ginjal itu di dalamnya itu ada pirimidis renal, kemudian ada papilla renal, calyx minor, calyx major, ada pelvis renalis, sinus renalis, kemudian yang terakhir ada foramina papillaria. Nah, di sini untuk ureter itu penyempitannya itu yang pertama uretropelvic junction, pertemuan pelvis renalis dengan ureter. Kemudian yang kedua saat ureter menyelangi bifurcatio di arteri ilaka communis di tepi apertura pelvic superior saat ureter memasuki fasika urinaria. Nah, tiga penyempitan tersebut lokasi yang sering terjadi batu ureter atau ureterolituasis. Mohon maaf, ureterolithiasis. Nah, di sini ada vesika urinaria. Di sini struktur eksternya dari apex vesicae, basis atau fesis posterior vesicae, ada fesis superior vesicae dan fesis infralateralis. Kemudian yang terakhir ada kolom vesicae. Nah, di sini struktur internal dari VU sendiri ada tunica serous, tunica muscularis yang terdiri dari dua musculus, yaitu musculus dextor ada dua muskulus, ada muskulus dextor, muskulus pinter vesicae. Kemudian ada tunica submucous, yang terakhir ada tunica mucosa. Nah, mucosa sendiri terdiri dari lima, yaitu trigonum vesicali tadi, kemudian ada muara ureter atau ostium uretaris, ostium uretra internum, plica interuterica, dan uvula vesicae. Di sini ada uretra, di sini dia itu pars prostatik dikelilingi dengan musculus sphincter uretra interna. Nah, di sini dia itu terdiri dari tiga pars, yaitu ada pars prostatik, kemudian ada pars membranosa dan spongiosa. Nah, berkemih dia itu di sini. Nah, berkemih atau miksi adalah proses pengosongan kandung kemih setelah terisi urin. Miksi melibatkan dua tahap utama. Pertama, kandung kemih terisi melampaui nilai ambang batas. Tahap kedua, adanya refleks saraf disebut refleks miksi yang akan mengosongkan kandung kemih atau jika gagal setidaknya akan menyebabkan keinginan berkemih yang disadari. Nah, refleks miksi adalah refleks medula spinalis bersifat otonom. Refleksi miksi adalah refleksi medula spinalis bersifat otonom. Refleksi dapat dihambat atau difiltrasi oleh pusat-pusat di korteks cerebri atau batang otak. Nah, otot polos kandung kemih atau otot detrusor saat berkontraksi meningkatkan tekanan di dalam VO, vesika urinaria tadi 40 sampai 60 mili dari Hg, kontraksi otot dextrosor merupakan tahap utama proses pengosongan kandung kemih melalui potensial aksi dapat menyebabkan ke seluruh otot detrusor. Dari satu sel otot ke sel berikutnya menyebabkan kontraksi seluruh kandung kemih pada saat yang bersamaan. Nah, kemudian tonus normal otot destruktor dari VO menekan ureter sehingga mencegah aliran balik refleks urin dan VO ketika tekanan dalam kandung kemih meningkat selama miksi atau selama kompresi kandung kemih. Nah, setiap gelombang peristaltik ureter itu tekanan di ureter itu meningkat, daerah yang menuju VO membuka kemungkinan aliran urin ke dalam VO
jarak tempuh ureter di VO lebih pendek dari normal, sehingga kontraksi VO selama mixing tidak selalu menyebabkan oklusi ureter yang lengkap. Akibatnya sebagian urin di VO didorong belakang ke arah ureter, yaitu menyebabkan pembesaran ureter. Tekanan dalam calyx ginjal dan struktur medula ginjal meningkat sama dengan kerusakan ginjal. Nah, di sini ada berkemih lagi sensasi nyerinya gelap ureter dan refleks ureteronal. Nah, ureter dipersaraf oleh saraf-saraf nyeri. Bila ureter terkandung misalnya oleh batu ureter, terjadi refleks kontriksi kuat dan nyeri hebat. Impuls nyeri menyebabkan refleks simpatis balik ke ginjal untuk mengkontriksi arterial ginjal sehingga menurunkan keluaran urin dari ginjal untuk mencegah aliran cairan yang berlebih ke pelvis ginjal pada keadaan ureter terbendung. Nah, di sini ada pengaturan refleks dan volumenter proses berkemih. Yaitu yang pertama ada pengaturan refleks dari kiri dulu, sebelah kiri sini. Yaitu kandung kemih terisi, maka akan terjadi reseptornya itu renggang. Nah, ada dua fase. Untuk yang fase sebelah kiri dulu ini, saraf kemudian akan meningkatkan parasimpatis, kemudian kandung kemih berkontraksi. Nah, di sini sphincter ureter interna secara mekanik terbuka bila kandung kemih berkontraksi, kemudian akan berkemih. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, untuk itu ketika reseptor renggang, dia itu motor neuron menuju sphincter ureter eksterna, kemudian akan eh, di bila motor neuron itu dihambat, dia itu akan berkemih. Kemudian bisa juga langsung ke sphincter uretra. Eksternal tetap menutup bila motor neutron dirangsang atau tidak berkemih. Kemudian untuk yang pengaturan volunteer itu korteks cerebri. Kemudian jika dia itu positif, akan motor neutron menuju sphincter uretra eksterna. Kemudian dia akan merangsang si sphincter uretra eksterna tetap tertutup bila motor neutron dirangsang. Akhirnya juga tidak berkemih begitu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.